Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Hidup 100%. Di sini aku mau ngomongin tentang keajaiban sholawat atau mukjizat sholawat yang sebelumnya aku udah pernah ngebahas di channel ini juga. Kalian bisa cek tentang sholat munjiat. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang pro dan kontranya. Jadi ada orang-orang yang pro, sangat pro, dan ada juga orang-orang yang kontra. Orang-orang yang kontra ini lebih ke kayak mikir realistis. Jadi misalnya, masa iya kamu sholawat munjiat 1000 kali untuk skripsimu selesai gitu ya? Kan skripsi itu harus dikerjakan, kan PR itu harus dikerjakan, bukan disolawatin doang gitu ya. Itu orang-orang yang kontra. Ada juga orang-orang yang pro. Orang-orang yang pro ini sangat bisa untuk mempraktekkan sholawat untuk mendapatkan sesuatu yang biasanya juga berbentuk materi. Jadi orang-orang yang pro ini ya kebanyakan orang-orang yang meminta dengan sholawat, atau orang-orang yang nggak tahu lagi harus gimana, atau orang-orang yang putus asa yang nggak tahu jalan keluar dari masalahnya sehingga mereka rutin atau rajin bersolawat. Itu sah-sah aja ya. Tapi kita harus berdiri di mana sebaiknya? Menurut aku kita bisa berdiri di tengahnya, bukan yang pro banget dan bukan yang kontra banget. Berdiri di tengahnya itu maksudnya adalah kita berdoa tapi kita juga mau untuk bergerak. Kita bukannya malas-malasan ya, dan kita kayak ya sangat bergantung dengan sholawat, nggak cuman itu doang, tapi kita juga mau untuk bergerak ya, mau bergerak. Nah, menurut aku sholawat itu kayak lebih ngasih pintu-pintu rezeki, dan pintu itu harus kita buka dan kita harus masuk ke dalamnya ya. Ada orang-orang yang kayak meminta keajaiban secara spesifik atau secara eksplisit gitu. Misalnya gini, kamu minta uang 100 juta atau kamu minta agar dia jadi pasangan kamu gitu ya. Nah, apakah uang 100 juta itu akan kamu dapatkan dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan gitu misalnya? Belum tentu. Itu juga melihat kapasitas kamu kan. Jadi sholawat ini memang sangat berguna untuk kita menjadi lebih tenang, lebih damai, pikiran tercerahkan, dan kita mendapatkan jalan keluar dari pintu-pintu yang udah dikasih Allah itu. Ya, kita kan punya raga nih. Kita bukan makhluk yang diciptakan untuk sekedar duduk dan bertasbih, tapi kita juga harus mau untuk menjalani kehidupan ini dengan tatanan alam sedemikian rupa. Jadi kayak kamu butuh makan, kamu butuh bergerak dan lain sebagainya. Bahkan ketika ada makanan di depan kamu, kan kamu nggak langsung merasa kenyang kan. Kamu harus masukkan makanan itu ke dalam mulut kamu, harus ngunyah sampai perut gitu. Ada proses di situ. Jadi kalau misalnya banyak banget orang-orang yang merasa kayak kontra gitu ya, ngomong ngapain kamu selawatin itu gitu. Sebenarnya sah-sah aja kamu mau nyolawatin apapun, toh sholawat itu kan ibarat kata kita berdoa untuk Rasulullah, dan kita harapannya ketika kita mendekati Rasulullah dengan sholawat itu, doa kita juga tersampaikan pada Allah akhirnya, kan gitu niatnya kan. Nah jadi sah-sah aja kalau kita minta sesuatu yang kita pakai sholawat ini, sholawat munjiat atau sholawat Jibril dan lain sebagainya. Cuman masalahnya di sini adalah orang-orang yang mungkin yang kayak pro banget terhadap sholawat, yang mempraktekkan sholawat, yang pingin keajaiban secara instan. Padahal kita harus mau untuk melakukan proses, menjalani proses gitu ya. Dan banyak banget, aku yakin sebenarnya di luaran sana orang-orang yang mempraktekkan sholawat yang mungkin mereka belum mendapatkan dampak secara eksplisit yang mereka kira. Jadi mereka kan udah kayak membayangkan nih, kalau banyak sholawat mungkin aku akan kaya dalam waktu 1 bulan, mungkin 2 bulan, 3 bulan gitu. Tapi ternyata enggak gitu ya. Tapi di sisi lain dia mendapatkan efek yang lain, kayak efek ketenangan, efek kedamaian, mendapatkan pencerahan dan lain sebagainya. Nah itu yang aku maksud sebagai pintu-pintu yang udah dibukakan Allah dengan wasilah sholawat. Jadi kita nggak berhenti dengan sholawat aja, tapi kita mau untuk bergerak. Buat orang-orang yang lihat video ini, jangan sampai kalian putus asa dan cuman sekedar bergantung dengan sholawat ya. Kalian harus mau bergerak juga. Kalian jangan putus asa yang kayak berdoa tanpa mau melakukan sesuatu. Lebih baik kita tetap bergerak, lebih baik kita tetap maju ya, dengan kita berusaha gitu. Karena ya itu memang seharusnya yang kita lakukan. Bukan diem aja terus kita berdoa, terus kalau nggak dikasih kita nyalahin Tuhan, kita nyalahin Allah, nggak kayak gitu ya. Dan buat orang-orang yang kontra, yang kayak ngapain sholawat buat materi, itu lebih kayak ya kamu coba aja dulu sholawat, bisa nggak membukakan pintu hatimu, membukakan pikiranmu, membukakan pintu-pintu rezekimu gitu ya. Yang aku bicarakan di sini adalah pintu ya, pintu. Dan kalau misalnya kita ngomongin pintu itu harus dibuka.
Kalau nggak dibuka, kalau kita nggak masuk ke dalamnya, ya udah kita cuma di depannya aja. Dan orang-orang yang fokus ya, kalau kita doa kan kita otomatis fokus. Kalau kita membaca sholawat kan otomatis kita juga fokus, apalagi kalau kita bacanya banyak. Nah, fokusnya kita itu akan membawa kita untuk berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan pintu atau pintu keluar, jalan keluar gitu. Dan otomatis kalau kita sering banget memikirkan itu, kita akan mendapatkan jalannya. Pada akhirnya kita akan mendapatkan jalan keluar, karena ya kita sudah sangat berusaha nih gitu ya. Salah satunya dengan cara sholawat itu, sholawat, dan kita terus bergerak, terus peka dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Dan di luar sana aku yakin orang-orang yang merasa skeptis, merasa pesimis dengan sholawat itu pasti banyak banget. Orang-orang yang merasa doanya belum terkabulkan, orang-orang yang merasa sholawatnya belum terkabulkan gitu ya. Mungkin aja termasuk kamu. Nah, di sini aku mau ngasih saran atau mungkin ngasih masukan ya. Buat kalian yang mungkin udah sangat putus asa, padahal kalian udah baca banyak banget sholawat tapi kok nggak dapat jawaban dan lain sebagainya, itu kalian tetap harus berdoa. Jadi doa itu menurut aku bisa merawat harapan, bisa merawat kita punya rasa yang terus berharap, terus maju gitu, terus berprasangka baik sama Allah, terus berprasangka baik sama semuanya gitu. Jadi kalau kita berhenti berdoa, itu justru malah kadang kita tuh kayak makin gak tahu nih harus gimana gitu ya. Berdoa itu memelihara harapan kita, memelihara rasa kita, memelihara kepasrahan kita gitu. Jadi memang harus dirawat itu harapannya. Kalau kamu nggak punya harapan ya udah nggak tahu lagi harus gimana gitu kan. Nah, sedangkan untuk orang-orang yang mendapatkan keajaiban sholawat, ya selamat buat kalian, karena kalian sudah yakin, kalian sudah berusaha, kalian sudah mencapai kapasitas tertentu untuk bisa mendapatkan keajaiban itu. Tapi ngomongin soal keajaiban, sebenarnya apa yang kita hadapi, apa yang kita lihat sehari-hari itu kan memang keajaiban semuanya. Toh kita nggak akan bisa membuat semua yang ada di hadapan kita kok gitu. Kita bahkan punya jantung yang berdetak ini juga karena siapa? Karena Tuhan kan, karena Allah gitu. Sehingga semua hal yang ada di dalam kehidupan kita tuh memang keajaiban. Cuman karena kita sudah terbiasa dengan itu, kita melihatnya ya nggak ada artinya mungkin, atau nggak bermakna lagi. Kita menginginkan keajaiban yang lebih wah, kayak zaman-zaman Nabi dulu misalnya gitu ya. Dan ketika kita sangat menginginkan keajaiban yang besar-besar itu, kita jadi nggak bisa ngelihat keajaiban-keajaiban kecil di sekitar kita. Padahal keajaiban-keajaiban kecil di sekitar kita itulah yang biasanya akan membuat atau menciptakan keajaiban yang lebih besar gitu. Jadi di sini kalau kalian memang masih berproses untuk terus berselawat, kalian harus peka dengan keajaiban-keajaiban kecil dalam keseharian kalian. Ya mungkin banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak introspeksi dan lain sebagainya, agar kalian bisa merangkul keajaiban yang lebih besar lagi. Ya mungkin itu aja sih. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di video yang lainnya.